Baik, ini dia. Sudah kelihatankah teman-teman di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kita mulai. Jadi topiknya hari ini adalah tentang kode etik ya, dan 9 elemen jurnalisme. Sebenarnya di silabus atau di RPS ini dua topik ini dipisahin ya. Ada dua topik kode etik sendiri dan 9 elemen jurnalisme. Tapi ini sengaja saya satuin karena memang ini nyambung ya antara kode etik dan 9 elemen jurnalisme. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tentang kode etik dulu ya. Nah, tentu mungkin teman-teman sering dengar ya, kode etik jurnalistik itu apa sih gitu ya. Mungkin kita sering dengar di berita atau sering baca di buku gitu misalnya ya. Nah, sebenarnya kode etik ini kalau kita analogikan itu ibarat kompas ya. Teman-teman bayangkan kalau misalnya sebuah kapal yang tengah berlayar, kalau dia tidak menggunakan kompas, pasti dia akan terombang-ambing ya, nggak jelas arahnya. Misalnya dia tujuannya dari Jakarta mau ke Medan misalnya. Nah, kompas itulah yang biasanya nanti akan mengarahkan, membimbing kapal itu si uh, orang yang mengendalikan kapal gitu ya, untuk bisa nakoda gitu ya, nyampe ke tujuan. Tapi kalau tanpa kompas, maka bisa dipastikan kapal itu bisa kemana-mana. Yang tadinya misalnya tujuan ke Medan, bisa jadi larinya nanti malah ke Kalimantan misalnya gitu kan. Nah, jadi kompas itu adalah analogi dari kode etik jurnalistik. Ya, kira-kira kode etik itu semacam panduan atau pedoman atau semacam navigasi ya, alat navigasi ya. Kalau dalam kapal itu disebut alat navigasi, dalam praktek jurnalistik dia semacam panduan untuk bisa mencari dan menyampaikan kebenaran. Ya, itulah fungsi kode etik. Ya, jadi karena dalam proses kerja jurnalistik itu kan adalah bagaimana seorang jurnalis atau media itu kan mencari dan menyampaikan kebenaran buat masyarakat atau buat publik. Ya, nah untuk bisa mencapai itu maka dibutuhkan sebuah panduan, pedoman, tata cara gitu ya. Itulah yang dianalogikan sebagai kompas. Itulah kode etik. Kemudian target akhirnya apa? Ya ketika sudah punya panduan untuk mencari dan menyampaikan kebenaran, maka harapannya adalah bahwa media itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau dari publik ya, atau disebutnya public trust. Nah, kepercayaan ini penting buat media. Karena kalau media tidak dipercaya, maka apapun informasi yang disampaikan, maka masyarakat nggak akan mau gitu ya. Tapi ketika media punya kepercayaan, kredibilitas gitu ya, terpercaya, gitu ya, kan banyak ya media yang mengklaim terpercaya gitu ya. Ya salah satunya itu. Itu hal yang paling penting dalam bisnis media. Karena kalau media tidak bisa dipercaya, maka selesai. Ya, jadi harapannya dari kode etik itu adalah bahwa media itu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kira-kira gitu. Nah, ini pengertian etikanya ya, diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah karakter, sifat, atau disposition ya. Kemudian secara intrinsik atau secara kata gitu ya, yang termaktub di dalamnya, etik itu berkaitan dengan masalah perilaku yang benar atau correct conduct gitu ya. Sebentar ada yang masuk. Oke, jadi Maaf, semacam Pak. pedoman atau sorry. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Saya Muhammad Iqbal tadi nggak bisa masuk, Pak, Zoom-nya. iya nanti aja. Kita materi dulu ya. Ayo, makasih, Pak. Jadi secara intrinsik, etik itu berkaitan dengan masalah perilaku ya yang benar atau correct conduct. Sedangkan secara etimologis, yaitu mengindikasikan suatu concern atau virtuous people, atau orang baik, karakter yang handal, dan perilaku yang tepat. Nah, dari etimologi dan kata dasar tadi itu, kira-kira etika itu pengertiannya adalah panduan perilaku yang bersifat moral
hasil kesepakatan gitu ya, bersama yang pematuhannya dipercayakan kepada setiap pribadi manusia sebagai anggota dari suatu kehidupan bersama. Ya, jadi panduan perilaku itu etika yang bersifat moral. Ya, kita sehari-hari kan pasti bersentuhan dengan etika. Misalnya bagaimana kita berhubungan dengan orang tua, tentu ada etika bagaimana menghormati orang tua misalnya. Misalnya kalau kita berjalan di depan orang tua maka kita nunduk gitu ya. Kalau kita salaman misalnya kita cium tangan dan seterusnya. Ya, begitu juga kalau kita misalnya berada di tempat umum, di apa namanya, di tempat bis misalnya, di transportasi, tentu ada etikanya. Begitu juga dalam bergaul dengan teman, dengan guru, dengan dosen dan seterusnya, semua punya etika gitu ya. Etika itulah yang menjadi dasar, landasan moral untuk bisa kita berperilaku dengan benar atau dengan baik. Kira-kira gitu. Nah, etika itu juga dipakai dalam praktek jurnalistik atau dalam liputan jurnalistik. Ya. Oke. Nah, prinsip dasarnya, ya, prinsip dasarnya, jika etika tidak ditaati, maka sanksi yang dirasakan adalah oleh para pelanggarnya ya, itu akan datang dari masyarakat. Apa itu sanksinya? Yaitu orang tidak akan lagi respect, orang tidak lagi akan memberikan hormat kepada orang yang berlanggar itu. Jadi sanksinya adalah sanksi moral. Ya. Nah, itu pelanggaran kode etik. Jadi bukan pelanggar. Jadi contohnya misal tadi kan kita menghormati orang tua gitu ya. Kalau kita tidak menghormati orang tua, apakah ada sanksi pidana? Nggak ada. Tapi kita akan dicap orang tidak punya etika. Begitu juga ketika kita berhubungan dengan orang lain, punya etika. Kalau kita nggak pakai etika, maka kita akan dianggap orang sebagai orang yang tidak punya etik, gitu ya. Dan otomatis rasa hormat orang, respect orang terhadap kita akan berkurang. Jadi itu prinsip dasar dalam sebuah etika. Jadi kalau dilanggar, maka sanksinya adalah sanksi moral. Nah, ini kita bicara dasarnya dulu ya. Mengapa harus ada etika? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya, berinteraksi dengan manusia lainnya di sekitarnya. Tadi yang saya bilang kan, kita berhubungan dengan banyak orang, dan dalam rangka berhubungan itulah di situ ada etika yang mengatur agar hubungan itu bisa berjalan dengan harmonis, bisa berjalan dengan baik, gitu ya, saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian konsekuensi dari pengakuan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai keinginan dan kesadaran diri untuk berbuat baik. Disitulah etika. Jadi pada dasarnya manusia itu ya selalu punya keinginan untuk berbuat baik. Kemudian kenapa etika menjadi penting? Ya, ini kita baru mulai masuk sedikit-sedikit ke hubungannya dengan jurnalisme ya. Nah, penting itu karena pertama, reformasi membuka pintu kemerdekaan pers yang seluas-luasnya. Ya, tentu teman-teman tahu ya, ketika tahun 97 Presiden Soeharto tumbang, jatuh akibat demonstrasi mahasiswa, ya pada saat itulah Orde Baru berubah menjadi Orde Reformasi, gitu ya. Nah, yang tadinya ketika ada Orde Baru itu kita tidak punya kebebasan, ya kita berhadapan dengan pemerintahan yang cenderung otoriter, maka sejak reformasi semuanya terbuka bebas. Termasuk dalam hal ini adalah kemerdekaan pers. Yang dulu misalnya media itu harus pakai izin, terus ditakut-takutin, nggak berani mengkritik misalnya. Nah, setelah reformasi, maka media diberi kebebasan seluas-luasnya. Nah, bagaimana caranya agar kebebasan itu tidak disalahgunakan? Maka disitulah pentingnya ada etika. Ya, agar kebebasan itu tidak dimanfaatkan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan si media itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, munculnya media baru, ya, atau new media yang kita hadapi sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali media-media digital, media online, media cyber gitu ya, yang muncul dan itu punya pengaruh yang besar buat masyarakat. Dan itu ternyata banyak sekali media-media yang tidak patuh terhadap persoalan etis, ya. Karena terbukanya informasi tadi itu, semua orang bisa mengupload informasi, akhirnya banyak sekali berita-berita yang bohong, berita yang nggak benar, dan seterusnya. Disitulah pentingnya etika. Gitu ya.
Oke, ini kemudian kenapa jurnalisme butuh kode etik? Karena pemilik media dan para editornya, jurnalis dan profesional media lainnya, dan publik sebagai penerima. Jadi ini apa namanya ada tiga aktor yang mempunyai peran sehingga jurnalisme itu butuh kode etik. Ya, pemilik media, terus editornya, pemretnya, jurnalisnya, dan juga masyarakat. Ketiganya ini pasti punya kepentingan masing-masing, dan situlah butuh kode etik agar media bisa berperan dengan baik untuk kepentingan publik. Nah, kemudian kita bicara juga tentang landasan filosofis yang mungkin sudah kita pernah bicarakan. Oh, ini akan habis 10 menit lagi. Berarti ini udah ini ya. Oke, teman, nanti kalau misalnya 10 menit habis, kita sambung lagi ya. Kayaknya langganannya udah ini. Oke, Indonesia menganut social responsibility ya, yang pernah kita bahas ya di pertemuan berapa saya lupa. Kemudian di dalam Undang-Undang 45 itu dijamin kebebasan bukan pendapat dan kebebasan berpikir. Itu landasannya. Nah, kemudian kita bicara regulasi atau aturan hukum di Indonesia ya untuk media atau untuk pers ya. Kita punya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Nah, Undang-Undang Pers inilah yang mengatur tentang bagaimana jurnalistik secara umum. Jadi kehidupan media, baik itu media cetak, media televisi, radio, online, itu tentang karya jurnalistiknya itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers namanya ya. Undang-Undang Pers 40 tahun. Nah, Undang-Undang Pers inilah yang nantinya menjadi payung untuk bisa melahirkan yang namanya kode etik. Jadi kode etik itu adalah penerjemahan ya dari Undang-Undang Pers. Kemudian ada juga Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, Undang-Undang Penyiaran ini itu khusus untuk media penyiaran, yaitu radio dan televisi. Khusus ya, spesialis gitu ya. Tapi kalau yang umum tadi, Undang-Undang Pers itu ya untuk semua media. Nah, dari sini tadi ya undang-undang maka muncullah kode etik jurnalistik ya. Kode etik jurnalistik ya, KEJ ini salah tulis. Kemudian pedoman peliputan yang ini pasti punya setiap asosiasi kayak PWI, ya, AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan banyak organisasi profesi wartawan itu bikin juga pedoman-pedoman peliputan gitu ya. Termasuk pedoman pemberitaan media cyber itu buat media online. Nah, ini aturan-aturan yang apa namanya dipakai untuk jalannya kehidupan media. Nah, di Undang-Undang Pers itu apa misalnya? Ya, contoh aja ini misalnya di pasal 4 bahwa dibilang pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan gitu ya. Kemudian kebebasan pers itu dijamin ya. Jadi wartawan, media itu dijamin kebebasannya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menghalangi itu maka dia bisa dikenakan hukum dikenakan sanksi hukum gitu ya. Jadi kebebasan itu dijamin oleh Undang-Undang Pers. Pasal 5 juga bahwa ketika ada media yang bersalah, misalnya ada media yang salah menuliskan berita, ada orang yang keberatan, ada orang merasa tercemar nama baiknya, maka orang itu punya hak untuk menggugat dan pers wajib melayani dengan hak jawab dan hak koreksi. Ya, hak jawab itu adalah melakukan klarifikasi terhadap keberatan si narasumber tertentu. Hak koreksi juga melakukan koreksi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berita-berita gitu ya. Nah, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Nah, Undang-Undang Penyiaran juga tadi saya bilang ada undang-undang yang khusus mengatur tentang dunia penyiaran ya. Ini nanti kita bisa bicara di pertemuan yang lain. Nah, kemudian barulah muncul kode etik jurnalistik ya. Kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini itu ditetapkan oleh Dewan Pers tahun 2008 ya. Sebelumnya ada kode etik juga, tapi kode etik yang sebelumnya ya. Nah, ini kode etik yang terbaru adalah yang berlaku tahun 2008, ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi kode etik ini disusun oleh banyak asosiasi, ya, lembaga wartawan, termasuk Dewan Pers. Dewan Pers ini adalah lembaga yang mengawasi kehidupan media. Mereka lah yang menjadi wasitnya, pengawasnya. Nah, di kode etik ini terdiri dari 11 pasal. Ya, ada 11 pasal di dalamnya, dan kemudian Dewan Pers lah yang akan mengawasi kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran kode etik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada orang yang keberatan dengan berita, maka dia bisa menggugat. Nanti Dewan Pers lah yang akan melakukan kajian
dan memutuskan apakah media itu bersalah atau enggak. Nah, Dewan Pers lah yang punya tanggung jawab untuk itu. Oke, ini contoh saja ya. Misalnya di pasal 2, di dalam kode etik jurnalistik itu disebut bahwa ada pasal tentang privasi. Nggak boleh misalnya orang atau media memberitakan privasi seseorang. Ya, misalnya tentang hubungan personal orang, aktivitas seksual, hubungan keluarga, misalnya orang kawin cerai gitu kan, ada artis yang itu privasi. Harusnya media nggak boleh memberitakan itu. Ya. Kemudian pasal 3, nggak boleh berita yang ada opininya. Ya, jadi tidak boleh berasumsi. Wartawan itu harus menulis berita sesuai dengan fakta. Apa yang menjadi fakta, maka itulah yang diberitakan. Pasal 4, berita cabul dan sadis, nggak boleh menuliskan berita yang bersifat cabul. Gitu ya. Perlindungan identitas, nggak boleh pelaku kejahatan, korban kejahatan, anak-anak korban pemerkosaan, dan seterusnya, itu harus dilindungi. Dengan cara apa? Identitasnya disamarkan. Kalau di TV misalnya di blur gitu ya, suaranya dihilangin gitu ya. Dan gender juga bagaimana itu juga berlaku. Nah, jadi ada 11 pasal teman-teman. Saya tidak satu-satu sebutkan, tapi ini ada beberapa potensi aja ya. Pasal-pasal yang sering sekali dilanggar oleh banyak media di kita, terutama di media online. Ya. Nah, ini pedoman pemerintahan cyber. Ini juga juga mengacu kepada undang-undang pers. Itu juga pemerintahan cyber ini adalah aturan sendiri ya yang khusus untuk media online atau media cyber. Ya. Oke, sebelum masuk ke 9 elemen ini, barangkali sampai sini ada pertanyaan nggak tentang kode etik jurnalistik dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas barangkali yang ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan di kode etik, maka kita lanjutin aja langsung ke 9 elemen jurnalisme ya. Jadi kode etik tadi itu sudah jelas ya, fungsinya adalah sebagai panduan buat wartawan atau buat media ketika dia membuat sebuah berita. Jangan sampai berita itu merugikan orang lain. Jangan sampai berita itu misalnya mencemarkan nama orang lain. Jangan sampai berita itu salah gitu ya, dan akhirnya yang dirugikan siapa? Ya masyarakat. Gitu kan. Jangan sampai juga masyarakat menerima informasi yang nggak benar, hoax dan seterusnya. Nah, di dalam kode etik itu diatur bahwa media ataupun wartawan harus menjalankan profesinya secara profesional. Ya, secara profesional itu artinya secara benar sesuai dengan profesinya. Jadi itu. Nah, itu tadi kira-kira garis besar bagaimana kode etik yang harus dipatuhi oleh semua jurnalis yang bekerja di media di Indonesia. Pelanggarannya, kalau misalnya pelanggaran seperti apa? Kalau ada pelanggaran, seperti tadi yang saya bilang, bahwa pelanggaran etika, sanksinya adalah sanksi moral, bukan pidana. Jadi kalau misalnya ada media yang salah membuat berita, si wartawannya atau si pemberanya nggak akan dihukum. Tapi dia akan mendapatkan sanksi moral dan sanksi denda, ada di situ ya. Nanti itu Dewan Pers yang akan yang akan memutuskan gitu ya. Jadi sering kali orang bertanya, Pak, sanksinya apa? Cuma sanksi moral aja? Iya, karena ini etika. Tadi yang saya jelasin di awal, etika itu adalah tata aturan yang berlaku umum, kesepakatan bersama, yang itu berlandaskan moralitas. Gitu ya. Jadi bukan berbeda dengan perangkat hukum dalam undang-undang misalnya atau dalam KUHP. Yang itu jelas bahwa kalau misalnya kita melanggar KUHP, melakukan pidana, maka ada hukumannya. Apa itu hukumannya? Penjara, misalnya, denda, dan seterusnya. Tapi kalau pelanggaran dalam kode etik, sanksinya adalah sanksi moral. Jadi, nah siapa yang memutuskan itu salah atau tidak? Yang memutuskan adalah Dewan Pers. Dewan Pers lah yang menjadi wasit untuk bisa memutuskan apakah sebuah media itu, apakah sebuah berita itu melanggar kode etik atau enggak. Gitu ya. Nah, disitulah fungsinya kode etik jurnalistik.
Baik, ini sudah mau habis 1 menit lagi. Jadi karena saya baru tahu ternyata kayaknya ininya udah habis ya langganan saya. Jadi ini saya tutup dulu. Nanti saya akan kasih link baru untuk kita lanjut ke materi berikutnya ya. Baik, Baik, Pak. ini saya tutup dulu. Baik, Pak.